Warahmatullahi wabarakatuh, guys. Sekarang bingung ya, ngapain ya? Ini mumpung aku ditinggal Trenggalek, gimana kalau kita bahas tentang sejarah di Trenggalek? Kayaknya prasasti Kamulan asik juga. Kita coba aja yuk, guys. Deng 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 dereng deng 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 dereng deng 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 dereng deng 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 hui det 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 Tahu kota Trenggalek ini tiap tanggal 31 diperingati sebagai hari jadi kota Trenggalek. Nah, kenapa kok tanggal 31 yang dipilih? Apa sebabnya atau dari mana sumbernya? Sumbernya itu diambil dari sebuah prasasti dari zaman Kerajaan Kediri, era pemerintahan Prabu Kertajaya, raja terakhir Kerajaan Kediri, guys. Prasasti ini ditemukan di Desa Durenan, Desa Kamulan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Dan nama prasasti ini dinamai sesuai dengan nama dari prasasti atau desa tersebut ditemukan. Nah, bagaimana? Ya, namanya adalah Prasasti Kamulan. Nah, untuk selanjutnya cekidot. Ada dua pusaka baru dari Keraton Yogyakarta serta prasasti Kamulan yang dilakukan Jamasan. Ini dilakukan untuk pertama kalinya di Pendopo Manggala Prajanugraha. Ritual pertama adalah prosesi Jamasan kepada prasasti Kamulan. Prasasti ini dulunya berada di luar Kabupaten Trenggalek dan akhirnya bisa kembali ke Tanah Menak Sopal. Batu bersejarah tersebut merupakan penanda hari jadi Kabupaten Trenggalek. Oke, bagi kalian yang belum tahu kota Trenggalek ini, kota Trenggalek merupakan sebuah kota kecil di pesisir selatan Jawa Timur, berjarak sekitar 180 km dari Surabaya sebagai ibu kota Jawa Timur. Nah, wilayahnya itu memiliki perbatasan, yaitu sebelah timur berbatasan dengan kota Tulungagung, utara berbatasan dengan kota Ponorogo, barat berbatasan dengan Ponorogo dan Pacitan, dan sebelah selatan langsung menghadap dengan Samudra Hindia Belanda. Samudra Hindia maksudnya. Kembali mengenai prasasti Kamulan. Pembuatan prasasti Kamulan ini diperkirakan sejaman dengan kematian Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, sultan dari dinasti Al-Ayyubiyah sekaligus salah satu pemimpin berpengaruh di dalam Perang Salib. Setelah kematiannya, dinasti Ayyubiyah mengalami kekacauan karena perebutan tahta di antara anak Salahuddin yang nantinya akan dimenangkan oleh adik sang sultan sendiri. Oke, cukup sudah intermezzonya. Sekarang kita kembali ke Taufik Utama. Prasasti Kamulan ini bisa kalian lihat di Pendopo Kabupaten Trenggalek. Tapi ingat ya, kawan-kawan, kalau kalian ke sana, kalian harus izin dulu ke Satpol PP yang menjaganya. Kalau tidak, kalian harus diobrak-abrik kalian seperti pedagang kaki lima. Karena asal kalian tahu ya, awalnya prasasti Kamulan ini tidak disimpan di Pendopo Kabupaten Trenggalek. Prasasti ini disimpan di Museum Wajak di Kabupaten Tulungagung. Lalu di tahun 2022 kemarin barulah dipindahkan di Pendopo Kabupaten Trenggalek. Prasasti Kamulan ini dipahat di batu yang cukup besar dengan ukuran tinggi batu sepanjang 185 cm, lebar atas 90 cm, lebar bawah 72 cm, dan tebal dari prasasti ini adalah 34 cm. Tahun pembuatan atau peresmian dari prasasti ini berangkat tahun 1116 Saka atau 31 Agustus 1994 Masehi. Oke, prasasti Kamulan ini ditulis menggunakan huruf Pallawa
Ingat, Pallawa bukan Palapa. Kalau Palapa itu jadi orkes dangdut. Dan berbahasa Sanskerta yang biasa digunakan di prasasti ataupun kitab-kitab sastra di zaman itu. Prasasti ini berisi tentang daerah Katan dan Sikapat dan Kamulan yang dapat penganugerahan sebagai daerah Sima. Mungkin diantara Apa itu Sima? masih bingung atau nggak tahu apa sih itu prasasti, huruf Pallawa, bahasa Sanskerta, dan apa itu artinya Sima. Oke, kita bahas satu-satu. Prasasti itu bisa dikatakan dokumen atau piagam yang ditulis atau dipahatkan pada sebuah benda. Biasanya ya bisa berupa batu, kayu, tulang binatang, dan sebagainya. Tapi mayoritas kebanyakan berada di batu. Nah, itu berbentuk lempengan, batu utuh, ya atau sebagainya. Yang piagam atau dokumen ini biasanya digunakan untuk memperingati suatu hal atau mengesahkan suatu hal, atau biasanya memberikan sebuah gelar atau berupa hadiah untuk daerah tersebut, karena biasanya daerah tersebut berjasa bagi para pemimpinnya. Ya, itulah arti prasasti. Nah, kalau Pallawa adalah huruf kuno, biasanya asalnya dari anak benua India, yang biasanya dituliskan di kitab-kitab suci agama Hindu Buddha ataupun di prasasti tersebut. Biasanya ditemukan di India, Indochina, dan kepulauan di Nusantara ini. Sanskerta itu adalah bahasanya. Jadi Pallawa itu hurufnya, Sanskerta itu bahasa, dan Sanskerta itu bahasanya hanya tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bahasanya itu biasanya untuk keperluan keagamaan atau sebuah peringatan suatu hal. Pokoknya bahasa-bahasa keagamaan lah, yang biasanya ditemukan di kitab-kitab Veda atau kitab-kitab umat Hindu Buddha. Nah, Sima, apa itu Sima? Sima ini adalah daerah perdikan atau daerah bebas pajak yang karena jasanya kepada penguasa tersebut, akhirnya daerah tersebut dibebaskan untuk tidak bayar pajak, ataupun daerah itu adalah khusus untuk merawat sebuah bangunan suci. Jadi mereka tidak bayar pajak, tapi mereka hanya sowan lah ke raja tersebut dalam 1 tahun sekali. Biasanya ditandainya adalah berupa prasasti ataupun dibangunnya sebuah bangunan suci. Oke guys, kita lupakan orang berwajah buruk rupa tadi. Kita kembali ke isi prasasti Kamulan. Di akhir kepemimpinan Prabu Airlangga, kerajaan Kahuripan mengalami kemelut penerus tahta. Sang putri tertua sekaligus pewaris tahta, Putri Sangrawijaya Tunggadewi, tidak mau naik tahta yang sudah jadi haknya. Sang putri lebih memilih untuk menjadi seorang resi atau pertapa yang di kemudian hari lebih dikenal sebagai Dewi Kili Suci. Tempat pertapaannya sekarang lebih dikenal dengan Goa Selomanglong di daerah Kabupaten Kediri. Karena hal tersebutlah Sang Prabu Airlangga membagi kerajaannya menjadi 2 dan diberikan kepada kedua putranya, yaitu Den Mapanji Garasakan dan Samarawijaya. Mapanji Garasakan mendapatkan daerah timur kerajaan kelak yang wilayahnya akan dikenal dengan Kerajaan Janggala yang berpusat di Kahuripan. Sementara sang adik Sri Samarawijaya mendapatkan bagian barat kerajaan
yang kelak akan dinamakan Panjalu atau Kadiri, yang pusatnya berada di kota Daha. Setelah kerajaan dibagi dua, Prabu Airlangga pun memutuskan untuk turun tahta dan kemudian menepi di Gunung Penanggungan. Setelah Kahuripan dibagi dua, kedua kerajaan bukannya berdamai, justru terus berperang satu sama lain selama beberapa generasi. Sampai pada era pemerintahan Prabu Jayabaya, raja keempat kerajaan Kediri, Kediri berhasil mengalahkan Jenggala dan membuat Jenggala berada di wilayah Kediri. Sepeninggal Prabu Jayabaya, keadaan kerajaan Kediri berlangsung damai dan normal, sampailah berada di era pemerintahan Prabu Kameswara, raja ke-8 kerajaan Kediri. Raja Kameswara menikah dengan Putri Kirana, putri Prabu Girindra. Raja Jenggala saat itu sudah berada di bawah kekuasaan Kediri. Nah, permasalahan dimulai ketika Prabu Kameswara meninggal. Penggantinya yaitu justru Prabu Kertajaya, yaitu seorang adik dari Prabu Kameswara sendiri. Kenaikan tahta Kertajaya ini ditolak oleh Prabu Girindra. Menurut Prabu Girindra, seharusnya yang naik tahta adalah anak dari Kameswara dan Kirana, sehingga Girindra merasa dia akan kehilangan pengaruh politiknya di Kediri jika Kertajaya naik tahta. Akhirnya Girindra bersama prajuritnya melakukan pemberontakan. Pemberontakan dilakukan di daerah Katang. Pemberontakan ini sangat hebat. Bahkan Girindra berhasil merangsek ke Kedaton atau istana Kediri, sehingga membuat Prabu Kertajaya harus menyingkir dari istana. Prabu Kertajaya bersama pasukannya yang dipimpin oleh Senopati Tunggul Ametung menyingkir dari istananya menuju ke daerah yang bernama Kamulan dan Katandan Sikapat. Para penduduk Kamulan dan Katandan Sikapat menerima dan melindungi sang raja dari pasukan Girindra. Di tempat persembunyian, Tunggul Ametung dan para pengikutnya menyusun strategi untuk kembali merebut keraton Kediri dari pasukan pemberontak. Hingga waktunya tiba, pasukan Kediri dipimpin oleh Tunggul Ametung dibantu penduduk Kamulan dan Katandan Sikapat menyerang pasukan Girindra yang berada di daerah Katang. Ingat ya, Katang, jangan kepleset ya. Dan pasukan Kediri pun sukses mengalahkan pasukan Girindra dan kembali berhasil merebut istana, dan Prabu Kertajaya pun berhasil kembali ke tahtanya. Atas jasa penduduk Kamulan dan Katandan Sikapat yang telah membantu Prabu Kertajaya mengumpas pemberontakan, maka kedua daerah tersebut dianugerahi sebagai daerah yang berstatus Sima atau daerah berstatus bebas pajak. Sebagai tanda penganugerahan daerah Sima, maka dibuatkan prasasti yang kemudian kita kenal sebagai Prasasti Kamulan. Di dalam Prasasti Kamulan kita juga mengetahui nama abhiseka Prabu Kertajaya, yaitu Sri Sadeswara Triwikrama Taranindita Sringga Rencana Dikwijaya Tunggadewa. Prabu Kertajaya sendiri memerintah Kediri dari tahun 1194 sampai 1222 sebelum nantinya dia berhasil dijatuhkan oleh seorang aku dari Tumapel, yaitu Ken Arok. Sedikit mengenai pembahasan tentang salah satu peninggalan di kota Trenggalek. Nah, dari sini kita mendapat kesimpulan bahwa dulunya Trenggalek ini adalah sebuah daerah yang istimewa. Nah, kalian yang orang asli Trenggalek harus patut bangga ya teman-teman. Nah, kan bahwa salah satu kota Trenggalek ini keunikannya adalah dulu kota Trenggalek adalah sebuah kota yang istimewa dengan ya daerah bekas pajak
dilihat dari keterangan dari prasasti Kamulan ini. Bahkan dari prasasti-prasasti lain yang ditemukan di Trenggalek seperti prasasti Kamsyaka dan prasasti Surondakan, itu menunjukkan Trenggalek memiliki jasa yang besar di pemerintahan saat itu dan memiliki orang-orang yang sangat patriotik terhadap pemerintahan atau negara yang berkuasa saat itu. Sehingga orang-orang Trenggalek ini atau kalian orang Trenggalek harus bangga terhadap itu. Oke. Ya cukup sekian pembahasan dari tukang cerita kali ini. Nah, untuk pembahasan selanjutnya silakan kalian komen ya, komen di sini, subscribe juga jangan lupa. Dan kalian komen. Udah ya tadi ya. Bingung mau ngomong apa? Aku udah bingung mau ngomong apa. Kita close dulu. Bye bye. Lala.